Gregorius Ronald Tanur, pelaku penganiayaan hingga mengakibatkan kekasihnya meninggal dunia, terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Ayah pelaku, Edward Tanur, yang merupakan anggota DPR nonaktif, meminta maaf atas perbuatan anaknya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Coba rekam sih. Gregorius Ronald Tanur tersangka penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri Andini Afrianti hingga meninggal dunia, terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Usai menggelar rekonstruksi dan gelar perkara, penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya menjerat tersangka Gregorius Ronald Tanur dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Teguh Setiawan menyatakan pasal 338 KUHP dikenakan pada tersangka setelah banyak fakta baru yang ditemukan oleh penyidik saat proses rekonstruksi. Kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di black hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Ini dalam rekonstruksi ini kita didampingi juga dari kuasa hukum dari tersangka maupun juga kuasa hukum dari pihak korban. Jadi tidak ada yang kami tutupi. Ayah pelaku, Edward Tanur, yang merupakan anggota DPR RI nonaktif, meminta maaf atas perbuatan anaknya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afrianti. Sementara itu, psikolog Titut Esti Kuswardani menilai ada gelagat janggal yang ditujukan tersangka Gregorius Ronald Tanur karena emosi tidak stabil dan tidak terkontrol. Titut menilai perlu dilakukan asesmen klinis untuk mengetahui kondisi psikologis tersangka. Sebenarnya kan dia punya kesempatan ya untuk meredam emosi ketika terjadi pertengkaran. Lalu, namun dia memilih untuk tidak meredam emosinya, tapi melampiaskan emosinya tersebut. Nah, itu kan harus kita tidak bisa menilai secara langsung ya bagaimana sisi kejiwaannya dia atau sisi psikisnya. Tapi kalau dari sisi permukaannya bisa kita lihat bahwa dia mengalami sisi kondisi emosi yang tidak stabil yang membuatnya melakukan kekerasan, ditambah lagi tidak ada kontrol dirinya. Seseorang bisa berperilaku tertentu itu kan tidak semena-mena mendadak ya. Pasti ada pengalaman-pengalaman di balik itu, pengalaman-pengalaman masa lalu yang pernah dilaluinya sehingga membentuk dia menjadi seseorang yang seperti sekarang ini. Seperti itu. Jadi perlu dilakukan asesmen klinis lebih mendalam untuk bisa mendiagnosa seseorang itu mengalami suatu gangguan tertentu. Aksi penganiayaan Gregorius Ronald Tanur hingga mengakibatkan kekasihnya meninggal dunia ini terjadi pada 4 Oktober 2023 lalu. Pelaku menganiaya korban di sebuah tempat hiburan malam. Pelaku menendang korban, memukul menggunakan botol minuman hingga menabrak korban dengan mobil. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.